Bayangkan saat rakyat menjerit karena harga minyak goreng melambung tinggi dan di pasar barangnya cukup langka. Para taipan korporasi yang diduga menjadi dalangnya justru divonis tidak bersalah. Lebih gilanya lagi, divonis tidak bersalah bukan karena mereka tidak bersalah, tapi adanya suap uang puluhan miliar rupiah. Dan mengapa benteng terakhir keadilan kita justru semudah itu demi tumpukan dolar? Mari kita bedah skandal suap putusan lepas minyak goreng yang melibatkan oknum hakim. Kejaksaan Agung RI membongkar suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka adalah Hakim Juyamto, Agam Syarif, dan Ali Mukhtarom. Ketiga hakim ini menerima suap fasilitas sebesar 60 miliar rupiah dan uang ini diberikan agar mereka memvonis bebas 3 korporasi besar atas kasus korupsi izin ekspor minyak sawit atau yang kita sebut dengan CPO. Pada putusan ingkrah di tingkat kasasi Mahkamah Agung, Hakim Juyamto divonis 12 tahun penjara, sedangkan perantara utama Muhammad Arif Nuryanta divonis 14 tahun penjara. Seluruh data ini dihimpun secara valid melalui dokumen resmi dakwaan Kejaksaan RI, laporan jurnalisme investigasi dari kompas.id, serta catatan persidangan Tipikor Jakarta di Hukum Online. Kasus ini adalah bukti nyata rusaknya sistem peradilan kita oleh kekuatan modal. Modusnya sangat rapi, menggunakan jaringan makelar khusus. Aliran dananya dimulai dari korporasi kelapa sawit, lalu diserahkan ke pengacara mereka. Lalu pengacara ini mencuci uangnya melalui mantan Ketua PN Jakarta Selatan sebagai perantara, hingga akhirnya sampai ke majelis hakim. Hakim menilai tindakan mereka itu bukan karena membutuhkan uang, tapi karena keserakahan. Agar peradilan kita tidak terus digadaikan, ada 3 solusi konkret. Yang pertama, pecat tidak hormat semua hakim yang korup tanpa celah keringanan. Yang kedua, perketat pengawasan dan sadap komunikasi hakim yang memegang kasus besar. Yang ketiga, sita total aset pelaku dan korporasinya agar mereka miskin secara finansial. Jujur, saya sangat miris. Karena apa? Hakim yang kita sebut sebagai wakil Tuhan ini justru mereka menukar keadilan masyarakat demi kemewahan pribadi. Saat mafia dan hakim bersekongkol, rakyat kecil yang paling menderita. Kasus ini jadi pengingat, integritas itu harga mati dan tidak bisa ditukar dengan uang.